Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kita bertemu kembali dalam materi komunikasi bisnis tentang penulisan bad news yang di dalamnya terdapat 4 pokok bahasan, yaitu pertama, strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Ketiga, penyampaian bad news ke pelanggan. Keempat, bad news tentang orang. Pada pembahasan materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang pesan-pesan bisnis positif. Selanjutnya, dalam pembahasan penulisan bad news yang berkaitan dengan bagaimana memberikan jawaban terhadap pesan-pesan yang bersifat negatif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu penyampaian bad news, penerimaan pesan tersebut, dan menjaga goodwill. Ada 2 hal pula yang perlu diperhatikan, yaitu menciptakan audience concrete tone yang mempunyai tujuan spesifik, yaitu membantu audiens Anda mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Kedua, membantu audiens Anda mengerti bahwa keputusan Anda adil. Ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Kedua, memilih pendekatan organisasional, yaitu dengan pendekatan langsung maupun tidak langsung. Dalam pendekatan tidak langsung, terdapat 4 bagian penting, yaitu pertama, pembuka dalam tahap awal adalah menempatkan audiens pada situasi yang netral melalui pernyataan tanpa beban bagi audiens Anda. Kedua, adalah memberikan alasan bagaimana suatu keputusan tersebut harus diambil atau terjadi. Ketiga adalah bad news mengemukakan apa keputusan yang diambil, seperti keputusan PHK, menolak kerjasama, atau pemberitahuan gagal ujian. Keempat adalah penutup dengan memberikan kesan yang baik kepada audiens. Selanjutnya, pendekatan langsung dengan pernyataan bad news, menjelaskan alasan bad news dan penutup positif bersahabat. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis perlu sekali mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Seringkali memberikan alasan langsung sebagai bentuk penolakan atau tidak terhadap suatu menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Dalam situasi ini diperlukan keahlian seorang komunikator dalam menguji kemampuannya untuk mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di kemudian hari. Seorang komunikator harus bisa mengkomunikasikan bad news tentang produk, penolakan kerjasama, dan penolakan undangan. Selanjutnya tentang penyampaian bad news kepada pelanggan. Ketika ingin menyampaikan bad news kepada pelanggan atau calon pelanggan Anda, perlu diperhatikan bagaimana menjaga pembaca Anda tetap merasa baik dan dapat merasakan dapat meneruskan hubungan bisnis di kemudian hari. 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang atau asal. Kedua, tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. Ketiga, tetap optimis, percaya diri sehingga pembaca Anda tidak kehilangan minat. 4 hal pula yang perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai, terutama para pengambil kebijakan perusahaan. Karena menjaga citra baik perusahaan merupakan tugas berat. Hal-hal tersebut yaitu bad news tentang pesanan dalam kaitannya dengan penulisan bad news kepada pelanggan atau customer. Jenis bad news yang perlu diperhatikan yaitu Anda hanya
memenuhi sebagian produk yang dipesan, atau Anda sama sekali tidak memenuhi produk yang dipesan. Yang kedua, penolakan surat pengaduan dan keluhan. Ketiga, mengganti produk. Keempat, tidak memenuhi pesanan. Selanjutnya adalah tentang bad news tentang orang. Para manajer seringkali dihadapkan pada suatu keputusan yang tidak menguntungkan bila harus menyampaikan bad news kepada karyawannya. Surat dari para manajer mungkin dapat ditulis dengan pendekatan langsung. Di lain pihak, surat-surat untuk pelamar pekerjaan seringkali ditulis dengan pendekatan tak langsung, karena pembaca akan dipengaruhi secara emosional. 3 macam surat penolakan yang harus diperhatikan penulisannya, yaitu penolakan menulis surat rekomendasi. Anda harus bisa mengemukakan apa alasan atas penolakan tersebut dan menyatakan secara singkat serta jelas. Kedua, penolakan lamaran pekerjaan. Untuk memberikan jawaban surat lamaran kerja yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, pendekatan organisasional, pendekatan langsung dapat digunakan. Namun, tidak menolak surat lamaran kerja yang tidak memenuhi syarat yang tentu ditentukan dapat digunakan pendekatan organisasional. Ketiga, surat penolakan kredit. Untuk memberikan jawaban kepada pemohon kredit, Anda dapat menggunakan pendekatan organisasional, pendekatan tak langsung. Pada bagian awal, menyatakan secara netral. Kemudian, berikan penjelasan secukupnya termasuk adanya fakta-fakta pendukung. Selanjutnya, pada bagian akhir surat Anda dapat menyampaikan kata penutup yang hangat. Demikian tentang pertemuan kita sore hari ini, penulisan bad news. Silakan disimak, semoga ilmunya bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.